darat semua dan bisa loh. Di awal aku bilang, kenapa Keyboy Samo itu efektif untuk melawan Aura? Yap. Itu dengan syarat bawa Digi. Tapi 2 game ini gak ada Digi. Apakah Valir akan menjadi jawabannya? Valir punya jawaban untuk dengan sharing torrent. Tapi Valir balik lagi dia harus punya positioning yang bagus. Iya. Dia harus punya. Karena kan ketika ditabrak escape sama mechanism. Black Dragon Transformation belum tentu Phoenix Flame-nya akan menyelamatkan Sejauh Hari. ini Black Dragon Form lah yang pastinya harusnya yang bakal lebih aman untuk bisa menyerang ke arah Valir. Karena Nggak. yang lain jalur daratnya kacau Pak. Aku berbeda. Wild Charge. Mudah masalahnya di Wild Charge sekarang. Sebelum dia bisa wild charge, ini nih jarak, butuh jaraknya ini loh. Flicker wild charge Ya kemungkinan. makanya Wild Charge sudah cuma satu-satunya yang bakal tutup permainan dari tim Manik adalah Wild Charge. So ini caster bisa menganalisa. Dan tentunya hasilnya ada di line of that. Oke. Line of Dawn yang akan membuktikan siapakah yang akan menjadi pemilik dari game yang kedua di antara Aura Fire versus Onyx Esports dan juga Godiva. Udah ada sprint yang dia gunakan lalu Godiva? numpang Godiva? lewat doang. What are you doing? Namun seperti akan mengganggu saja. Kita kira Godiva melakukan sebuah hal yang unnecessary move, tapi ternyata bukan. Salah satu distraction yang mahal from Godiva. Gameplay Aura Macro Fire. gameplay. Ini yang aku suka dari Aura Fire sejak dahulu kala. Bagaimana cara mereka memainkan map dan bermain agresif tanpa memberikan sedikit yang namanya jangka waktu untuk santai bagi teman-teman Onyx Esports. Padahal mereka sudah memenangkan game yang pertama. Oke. Kalau mau diadu worth it atau enggak, ini worth it banget. Mau dibilang 90 detik atau 50 detik sprint, gak ada apa-apanya sama Orange Buff. Plus level yang didapatkan sama Karina. Ketahan levelnya. Sepanjang gua nge-cash. Totally worth it. Nih ya, sepanjang gua nge-cash banyak banget momen-momen dari shock terapi, tapi barusan itu adalah momen shock yang sangat-sangat mengerikan. Dengan tidak ada war, numpang lewat doang Pak. Numpang lewat, assalamualaikum Enggak, lewat. jadi gini, pas gue lihat dia kena Keyboy, dia langsung pakai sprint di darahnya baru terkena seperempat, itu aneh, kecuali setengah darah. Iya. Karena itu bisa first blood kalau sama Valir. Tapi ketika dia pakai power of nature ke arah buff yang belum muncul, itu aneh. Dan ternyata di sisi sebelah kiri atas, seorang Karina udah set, udah dapetin satu orange buff bro. Lagi dan lagi pengalian isu langsung dikeluarkan, Termakan langsung hoax. dimainkan. Dan sekarang ada Keyboy yang mencoba untuk langsung membantu ke arah cewek, mengamankan dulu ke arah ceweknya. Tapi di area mid ada Sans. Dengan pergerakan begitu cepat Sans ya, walaupun ada orange buff yang tadi sempat diamankan oleh Karina. Tapi kita tahu farming mesin udah level 4 pula. Masalahnya di sini Fluffy bakal coba untuk menutup pergerakan dari seorang Sans di garis depan. Hai, Boots is coming. Gak peduli apapun terjadi, Boots bakal coba tutup pergerakan dari seorang Hai. Dan Retribution is shot fire from Hai. Bakal di depan tanah Boots, bakal coba di follow up oleh seorang Keyboy. Jadi Torrent, Burst Fireball masih bisa menyelamatkan seorang Boots. Tapi Boots itu salah satu hal yang udah paling maksimal Prof yang bisa Iya. dilakukan. Itu udah maksimal banget. Karena balik lagi, Fluffy juga melakukan hal yang serupa. Dia nutupin Suns-nya agar tidak bisa melakukan retribution di waktu yang bersamaan. Tapi untuk kali ini, kalau misalnya kita melihat dari cooldown retribution, diamankan sama Suns 1 poin. Dan Hai, dia lebih mengamankan ke arah untuk attack speed-nya juga. Dan sementara itu di sisi lain, dari support Samo kita melihat ada magic penetration yang sama halnya kayak misalkan Facehugger amankan unsur. Betul banget, sama-sama persis penetration dan mereka ngamanin moving speed. Tapi Boots kali ini berbeda. Boots kayaknya bakal lebih menuju ke arah satu buah moving Hybrid speed dan juga hybrid penetration ya Profesor KB ya. Iya, jadi Dan nggak bakal main rage. gak bakal main region dan tentunya di sini kita bakal lihat langsung ada satu bahaya didapatkan. Cukup berbahaya untuk kali ini. Di mana harusnya itu salah satu posisi yang bisa dibilang Samoa Ate Walaset. Kiting win, Russell diamankan. Dan bakal tidak bisa terpick off. Dan gak cuma itu sih, ada yang satu lagi itu Hai menggunakan satu Ice Retribution loh. Ya, dia untuk lari kabur dengan cukup cepat. Dan bahkan rotasi yang dilakukan, Burst Fat sampai dikeluarkan. Mencoba untuk menumbangkan satu buah Hylos tapi terlalu jauh. Melihat Boost mencoba melakukan cutting. Yang sama dilakukan oleh seorang Hylos, tandanya ini akan mau ada follow up atau mau mungkin ada Tifa di mid lane. Oke. Facehugger-nya dilompatin ternyata untuk kali ini dengan ada sharing torrent tadi mencoba untuk langsung memukul mundur juga. Walaupun Palin Star Moon ya tadi udah on point, tapi setidaknya Facehugger dengan satu sprintnya masih bisa selamat dari area tersebut. Dan ini dengan satu Clock of Destiny aja, cewek selalu kena downing light dari jauh. Emang sengaja kayaknya mau ngepok biar ceweknya juga nggak bisa join the fight. Apalagi kalau seandainya kita ngomongin soal setup ke arah turtle-nya akan muncul di arah top lane. Jadi harus ada effort lebih ketika mau mengadakan tim fight 5 lawan 5 di menit keempat kali ini. Alright, the meanwhile di bottom lane cewek masih harus menjaga posisi atas seorang Kabuki.
Dan Fluffy sering terkeluarkan, Burst Fireball terkeluarkan, tapi lihat Retribution kali ini bukan di tangan satu muda, tapi ternyata di Kiboy. Lihat, Burst Fireball pun masih bola, tapi Falling Star menemukan volleyball, terlepas bola tadi slide, gak berhasil mendapatkan apapun. Kabuki SKB, hantaman benda tumpul. Dan lihat push down, terbangkan posisi dari tim Onyx Esports. Mereka berhasil menukar 1 untuk 1, Profesor. Iya, 1 untuk 1 pertukaran yang cukup worth it, apalagi turtle-nya juga cukup berimbang. Tapi kalau ngomongin soal plating golf, di bottom lane dia cewek makan cukup banyak, level 7 dan bahkan Kabuki mulai ketinggalan dari segi levelnya dan hampir kehilangan dari segi bottom turretnya. Bahkan saat ini Kabuki harus lebih berhati-hati karena dari sisi goldnya mungkin akan ada sedikit perbedaan. Oke, cover lihat dari seorang cewek. Bakal coba untuk memaksimalkan semaksimal mungkin, membuat Suns berhasil mundur ke arah belakang dan ternyata berhasil. Tapi di depan sana, para pemain dari tim Aura Fire, mereka langsung ada 2 orang yang terlihat sprint lagi dilakukan oleh seorang Godiva. Apakah Godiva kali ini udah mulai mengikuti permainan dari seorang Vesager? Lebih menuju kepada pelari handal kali. Pelari handal, wajah ke arah belakang, kabur ditabrak oleh seorang Suns, tapi masih ada 1 matahari like, ditutup cutting rotation again from Vesager, no follow-up damage. Kabuki menuju ke arah belakang, Santis kami, belum ada Vesager transform paket Kabuki. Ter-take down, terbakar menjadi naga bakar di bottom lane. Wah, ini momen yang sangat tidak baik untuk Aura Fire, di mana untuk sekarang Suns-nya mencoba untuk melakukan rotasi lagi ke atas, tapi dia berbeda. Boots-nya masuk ke dalam area dari Fit, Purple Buff yang dimiliki oleh Aura Fire, tapi Fluffy lawan order dia boleh connect. Ada lagi pergerakan dari sebuah, dengan adanya Close Runway dikeluarkan, mereka masih sempat lari dari pemain-pemain Onyx Esports, sementara untuk Aura Fire mulai berkumpul di area mid. Itu untung Esmeralda-nya nggak iseng ya, kan nggak di tuh. Yang dipencet Esmeralda, coba dipencet Valir mati tuh. Enggak. Iya kan? Iseng Ya dikit balik lagi aja. sih masih ada flicker, cuma sayang source aja nggak sih flicker digunakan, apalagi ada guided wing di sana. Yes, benar banget. Tapi lihat mereka akan mencoba berkutat di arah top lane. Bakal coba baku hantam menuju ke arah 1 buah turtle. Dan para pemain dari tim Onyx Esports kali ini mereka nampaknya yang lebih sigap untuk mencoba mendapatkan turtle kali ini. Karena 3 orang telah berada di posisi yang tepat. Running light, bersama para pemain terdapatkan wajah langsung dikeluarkan begitu saja Kiboy untuk merangkap. Langsung shot, dari ke arah belakang, teritori Flicker, keluarkan dari Godiva. Masih mau lebih Kiboy down. Meanwhile ada Kabuki. Hantaman berhasil tumpul menuju ke arah belakang sama Ate. Masih menjadi target utama. Saster perangkap, tak ada yang bisa menemani. Berubah menjadi roda, langsung spray down cewek dan ternyata on play. Yang dilakukan oleh Kiboy, what the basic. Mereka berhasil mendapatkan 1 buah Kabuki. God lanernya terperangkap mulu. Oke, ini dia Donny Light ya, ditembakin lagi, terkena langsung ke arah 3 player. Namun untuk sekarang Vesagernya berhasil langsung ditangkap, berhasil langsung ditabrak, apa pergi ke arah mana. Namun untuk kali ini dari Infinite-nya terus dikeluarkan pula, ditembak lagi dengan Rainer Apati, masuk sudah pelurunya. Namun untuk Hylos-nya mulai maju bagian depan, Fluffy-nya mencoba untuk langsung memberikan backup dengan mengusir mundur pergerakan dari Suns. Dan hilang sudah kesempatan untuk bisa mendapatkan ke arah Vesager. Jadi yang cuan Onyx loh. Itu yang cuan Onyx loh, Kabuki yang down. Jebeting dari seorang Samo itu berhasil, Prof. Iya, tapi balik lagi sih dengan posisi kayak gini, cewek membutuhkan hal yang lebih banyak lagi ketimbang 1 Blade of Despair. Entah dia harus menuju kepada si Helper, menurut aku dengan regen HP yang lumayan mengganggu nantinya dari Guardian Helmet yang akan dimiliki oleh Hai sesaat lagi mungkin setelah Athena Shield. Karena melihat dari potensi Onyx Esports ini sendiri ya, mereka untuk fight jangka panjang, mereka tuh hanya mengandalkan satu, yaitu adalah seorang Matilda. Tapi Kiboy-nya dari tadi nge-buying time dengan sangat amat lama dan bahkan dengan 1 Radiant Armor mungkin akan ada regen HP tambahan. Jadi Kiboy lebih sustain. Untung aja burst fireball-nya Vesager gak kena karena itu akan beda kasus Kiboy bakal coba ditangkap di depan sana, bakal down. Itu saja follow up, Fredo dikeluarkan. Terus masih mau lebih saving Eagle, kurang damage, Samuel yang masih bisa selamat tapi Hai is coming. Bakal coba dibalikan keadaan, Kabuki down. Hai berhasil mendapatkan 1 dan ternyata tidak Vesager. Masih bisa bertahan di depan, sedangkan cewek di belakang sana. Vesager yang kena. Tidak bisa, Vesager yang kena. Vesager harus mundur dan bahkan liar dari Suns masih mau lebih. Ditutup jalannya, 1 buah Retribution dari Sunfire Bots. Mencoba memaksakan tapi ternyata tak bisa. Retribution yang berhasil merupakan Vesager. Tidak ada Vesager. Mid-lane mereka terkena sangat bebas. Keribacan, damage terlalu besar. Dan bahkan di depan sana para pemain dari tim Onyx Esports masih mau lebih Fluffy. Bersama dengan Hype memberikan segala padan untuk memberikan sedikit defense. Dan berat cewek. Ini harus mundur Onyx Esports 40. Ini masuk lagi nih virus passionnya, lompat lagi, Falling Star Moon lagi, mundur lagi semuanya. Di mana untuk sekarang Lordnya pun udah hadir. Inilah momen yang mereka tunggu, ada Lord. Ada lagi 1 dari dobrak untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan dari Aura Fire. Sementara itu coba lihat, nggak ada gangguan, cepet banget, hanya sepersekian detik saja. Iya, balik lagi sih setelah tadi kita melihat Fluffy
yang Yes. di pick off dengan satu momen saja. Ini langsung permainan layang-layang, kiting gameplay, tarik ulurnya manis Gila. banget dari Onyx Esports. Ini bisa dibilang ya, dari satu source skill aja mereka tuh Symphony of Skill itu emang gak kelihatan barengan, tapi momentum dan waktu yang dilakukan oleh Onyx Esports ini benar-benar ngebeli waktu cooldown agar nanti ultimate lainnya udah lebih ready ketimbang yang udah dikeluarkan. Itulah yang namanya belajar dari kesalahan. Kemarin Onyx Esports berhasil Terlalu all in. kemarin di match kemarin Onyx Esports juga digituin. Iya. Di kating. Akhirnya dia nge-kating orang kali ini. Benar banget. Terkadang emang orang yang nge-kating itu adalah orang yang pernah tersakiti oleh kating. Dan ternyata kali ini Apa sih? para pemain dari tim Onyx Udah biar dia aja sama grup WA-nya yang tahu dah apa gimana. maksudnya dia tuh pernah tersakiti oleh Iya. tarik ulur. Iya. Akhirnya dia melakukan tarik ulur juga. Oh, akhirnya melakukan hal yang sama ya. Dan Betul. sekarang ada lagi sebuah pergerakan yang dilakukan Hunter Strike. Dominan Ice mulai menabrak ke bagian depan. Glorious pathway-nya langsung dipegangkan aja karena No, no, Reflex no, no, no. ternyata nyakut sudah. Belum ada aksi lompatan yang langsung dilakukan lewat Valistar Moon yang dimiliki oleh Esmeralda. Oh, Barir 1 kali 24 jam dikeluarkan Godiva, tapi ingat ini memang kuda gila, tapi kudanya nggak bisa loncat. Masalahnya itu. Masalahnya itu, Masalahnya kudanya nggak bisa loncat ke arah tembok yang dimiliki dari tim Aura Fire itu sendiri. Dan Mungkin di masa depan akan ada patch terbaru, Hylos kalau ultimate karena tembok bisa loncat. masalahnya ini, kalau tembok yang seperti itu lagi ini akan menjadi buah si Malakama. Buas si Malakama. Yang bisa berbuah kembali untuk mereka, tapi lihat Kiboy ke arah belakang. Berhasil dipukul mundur, ternyata di sana Boots memberikan sedikit inisiasi. Tidak ada cutting karena mereka nampaknya seperti biasa masih menunggu dengan objektif game yang mereka miliki. Classy match always Guardian Onyx Helmet. Esports 6-3 Prof, tidak terlalu banyak kill. Tapi again, dengan objektif 6 turret membuat mereka unggul jauh. Ya bahkan ditambah dengan keyboardnya yang terlalu tanky Waduh, di sini. itulah Apalagi bootsnya dilompatin kuat aja banget dong. walaupun ada di sana efek dari life drain, tapi cuek dia kayaknya udah selesai dengan oracle-nya. Ditambah dengan Keyboy yang tadi dengan first itemnya Jaradian Armor, dengan HP yang ditambahkan juga dengan beberapa magic power defense. Sehingga dari Onyx Esports untuk tim fight jangka panjangnya nggak bakal kalah, apalagi dengan dua hero yang bisa jump in dan ini satu hero Keyboy Valir yang bisa mengkontes hal tersebut. Oke, lihat lagi dan lagi. Ini kudanya akan menjadi kuda panggang bersama dengan naga panggang, tapi dengan follow up dari cewek bakal coba kabrak flicker. Gading dilakukan, Kabuki langsung hantaman benda tumpul. Berhasil mendapatkan satu buah cewek terperangkap di depan sana. Nomor follow up damage tapi Sans nampaknya mau coba dipanggil. Tapi di sisi lainnya pemain dari tim Onyx Esports mencoba untuk menutup pergerakan bot SKB. Ini dia, Adias menuju memotong tapi tampaknya masih terlalu jauh. Aura Fire dapetin cewek, tapi ternyata mereka harus pulang. Kenapa mereka harus pulang? Karena mereka akan kembali melakukan team fight di arah Lord. Yap, 10 detik lagi. Udah akan hadir kembali untuk ceweknya Lord. Tapi Udah flickernya tidak. Iya, tapi flickernya nggak ada. Sementara itu Lordnya udah langsung dicolek pula. Mereka hanya mencoba untuk memancing. Namun untuk kali ini Bootsnya memang sungguh-sungguh tangguh. Seorang diri di baris depan. Dengan begitu banyaknya lawan yang bisa aja kapanpun untuk bisa menghilangkan dirinya. Ya karena nggak ada eksekutor. Kalau misalkan melihat dari player gold tadi, by Livin by Mandiri juga nih. Boots dan cewek juga tertinggi, tapi damage dealt by Axe juga kita bisa lihat tadi. Boots benar-benar berada di garda terdepan. Sekaligus dia juga menjadi mungkin sosok tubuh dari Onyx Esports sehingga powernya akan meningkat. Apalagi dengan dua Oracle di sana. Samo punya absorb tambahan, Regen tambahan, dan bahkan ada satu item yang sudah dijadikan juga dari Necklace of Durance. Oke, tapi Prof, ini bukan ke arah Athena ya Kibo ya, lebih ke arah Radian. Enggak. Dia butuh regennya. Dia butuh Dia Regen butuh ya. regennya dan bahkan untuk durable team fight-nya karena Atau balik lagi. ketika ditempel Fluffy juga kali Benar. ya. Tapi ternyata Grand Fatal digunakan oleh seorang Fluffy, Godiva. tapi Godiva kali ini tidak ada flicker. Ohoi. Satu buah ward berhasil diamankan. Godiva bakal coba dipaksa, tapi lihat lari ada Onyx Esports membuat Godiva kabur ke arah belakang. Ini Godiva Kabiu. dari sprintnya pun masih bisa dia gunakan. Tapi bisa aja ya tadi ya, kayak mungkin mau mengambil resiko. Entah dia langsung memutar apa bagaimana langsung menabrakkan tapi dari wild charge-nya. Cuman dengan begitu banyaknya kumpulan pemain dari Onyx Esports kayak nggak ada celah lagi untuk masuk ke dalam area dari Lordnya. Lihat posisi Kiboy di depan sana. Mau coba ada downing lagi again and again. Tapi langsung bakal coba ditabrak oleh Atias mengarah belakang. Falling Star pun. Dan bahkan Aidas terperangkap. Hantaman benda tumpul from Kabuki. Menuju ke arah depan. Dapat menabrak perempuan dari tim Onyx Esports dan tidak ada lagi pelop yang bisa menumbangkan Kabuki. Gak ada cewek. Saat hampir saja terbakar tapi masih Gading bahkan Godiva terbakar.
Boots masih mau lebih. Satu bola left drain yang bakal coba di follow up oleh seorang Vesaker di depan sana. Samo HT Sakit, seorang sakit. diri. Tadi menemani. Terlalu sakit Vesaker. Oh. Oh my god. Di depan sana. Onyx Esports fokus ke arah base-nya. Teritori dikeluarkan. Tapi ternyata tidak bisa memaksakan keadaan karena masih ada Kabuki dan juga Fluffy. Oke, masih ada 2 player lagi dari Aura Fire. Akankah mereka bisa mempertahankan langsung ke arah base di mana sekarang ada kumpulan pemain dari Onyx Esports yang berusaha untuk bisa langsung menghancurkan. Namun masih gagal, ada Samuatnya pergi ke arah yang berbeda. Namun untuk sekarang Guiding ini masih ada. Tapi Sans dengan 2 PRSP yang dimiliki masih bisa bertahan, masih bisa kabur. Dan sekarang Aura Fire gundul total untuk area pertahanannya. Setelah aku bilang gak bisa itu tadi di depan sana karena kalau Hai. mereka paksakan masih mau lebih dan Hai terperangkap. Dari posisi shot point memasangkan kanan tapi Godiva kali ini harus mundur. Lihat damage yang diterima terlalu sakit dan bahkan Kabuki langsung memfollow up dengan satu Black Dagger Transform tapi tidak bisa terlalu cepat dan hanya sia-sia. Ya mungkin kita bisa say thanks untuk Kabuki dan juga Hai tadi ketika langsung melakukan eksekusi kepada cewek. Ya. Cewek belum punya immortal, jadi dia nggak bakal bisa hidup untuk kedua Nggak ada kalinya. flicker. Nggak ada flicker juga dan bahkan ketika tidak ada cewek, tidak ada damage dealer utama dari Onyx Esports untuk menumbangkan ke arah base-nya. Di sini Aura Fire masih mampu untuk melakukan defense, apalagi di momen ketika minionnya muncul dan Kabuki udah punya Malefic Roar. Ini item penetration-nya mengerikan banget dari Kabuki. Rennernya harus lebih diwaspadain. Kita nggak tahu kapan aja dia akan langsung menembak. Namun sekarang Cyclone Eye-nya, Cyclone Eye lagi, Cycling Eagle-nya langsung nabrak ke bagian depan dan satu playernya. Kabuki pun langsung jauh dari Close Power langsung dikeluarkan. Saatnya mencoba untuk langsung mengejar, tapi Godiva yang masih berhasil samar. Hai-nya terkena efek dari Burfire Boldopati lagi dengan Oh my satu kali God. Starmoon. Dilemparin, ditembakin lagi dengan Ibis Passion. Hai-nya sedikit lagi bisa. Masih berusaha untuk bisa masuk ke dalam area pertahanannya, masih berusaha untuk masuk dan juga nge-regen SP yang dia miliki. Tapi mereka akan coba menabrak menuju ke arah base-nya. Kamu lihat apa yang terjadi. Cewek di depan sana. Fluffy bakal coba menutup pergerakan dari tim Onyx Esports. Mereka bakal coba di depan saat. Maka Vesaker tidak tertumbangkan. Fokus ke arah base-nya. Cewek memaksimalkan. Fluffy down. Dan bahkan ini bencana Hai pun bakal hilang juga. Onyx Esports take the camp. Oh. Wow, satu sama. Inilah efek ataupun hal yang memang sudah terlihat dari selesainya game pertama di mana mereka begitu santai.